Diperlihatkan sekilas pemandangan yang tak biasa. Ini adalah planet Mars. Terlihat seorang anak yang bernama Remy bersama ayahnya Reza sedang menikmati bintang sambil belajar. Tentu saja di sana ada ibunya yang bernama Ilsa. Remy adalah anak yang dilahirkan dan tumbuh kembang di planet Mars. Remy yang sedang bermain di luar seolah penasaran dengan situasi yang jauh dari tempat tinggal mereka. Terlihat Remy yang sedang melakukan perjalanan sedikit jauh dari rumahnya. Kemudian Ilsa mencarinya karena hari akan gelap. Dan akhirnya Remy pun kembali ke rumah. That's far enough. Dari rumah, Remy terus melihat keluar jendela, sedangkan ibunya sedang mempersiapkan makan malam. Ternyata di sana Remy sedang menunggu ayahnya pulang. Sambil menunggu, akhirnya Remy belajar bersama ibunya. Hingga akhirnya ayahnya pun pulang. Remy pun bergegas menemui ayahnya. Namun saat ditemui, Reza tampak murung. Remy pun hanya bisa melihat dari jauh, di mana ketika ayahnya berbincang dengan ibunya dan entah apa yang sedang mereka bicarakan. Namun sepertinya hal itu cukup serius. Remy pun akhirnya bergegas ke kamarnya. Tak lama Reza datang menghampirinya. Tiba-tiba Remy seolah mempunyai firasat bertanya tentang orang asing kepada Reza. Tentu saja Reza pun bilang kalau hanya kita yang tinggal di sini. Namun Remy merasa takut. Tentu saja Reza pun berusaha untuk menenangkannya. Namun bukannya tidur, Remy terlihat gelisah. Remy pun memutuskan pergi ke kamar orang tuanya. Akhirnya untuk menghibur Remy, mereka pun bermain gitar bersama. Lalu ibunya Remy bernyanyi untuk Remy. Setelah itu mereka berbincang. Dan Reza berkata kalau tempat ini akan seperti bumi. Di pagi hari, Remy bangun seperti mendengar sesuatu, lalu pergi ke ruang utama. Dan yang tadi sangka, Remy tiba-tiba melihat tulisan ancaman di jendela rumah mereka. Ilsa kemudian datang lalu memanggil Reza. Remy pun langsung diamankan. Lalu datanglah Reza dengan membawa senjata dan langsung memeriksa ke area luar rumah. Seolah sudah mempunyai firasat, mereka membicarakan orang lain selain mereka. Dan ternyata di luar sana ada orang lain sambil meneriakkan sesuatu. Reza tampak kesal, lalu berteriak. Di sana mereka tidak berani keluar. Reza pun terus berjaga di depan jendela. Setelah beberapa saat, hal yang tak diduga terjadi. Remy pergi keluar tanpa sepengetahuan orang tuanya. Remy pergi untuk melihat babi peliharaannya. Tak lama Ilsa melihat Remy yang sedang di luar rumah. Ilsa langsung bergegas untuk menjemput Remy. Saat akan menuju rumah, Remy melihat sekelompok orang berjalan di kebun mereka. Dan saat Remy lari, ternyata mereka berusaha untuk menangkapnya. Alhamdulillahnya Reza segera datang dan berhasil menghadang mereka. Namun ada orang lain yang mengejar Remy. Ilsa pun kemudian dengan sigap mencegah dan langsung membunuhnya. Remy akhirnya berhasil diamankan oleh Ilsa. Sementara Reza di luar berhasil membunuh satu orang asing lagi yang berada di bukit. Reza kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengisi peluru dan langsung bergegas keluar lagi. Kemudian terlihat Remy dan Ilsa menunggu kedatangan Reza. Sampai akhirnya tembakan pun terdengar. Entah siapa yang tertembak, malam itu pun dilalui tanpa Reza. Remy yang ingin kencing meminta kepada Ilsa untuk membawa ke kamar mandi. Namun karena situasi yang kurang aman, akhirnya mereka pergi ke ruangan lain. Dan malam itu pun dilalui tanpa Reza. Terlihat Remy dan Ilsa berjalan ke ruang utama sambil membawa golok. Namun saat Ilsa memeriksa keluar, tak disangka sudah ada seorang pria di depan Remy sambil menodongkan senapan. Sontak membuat mereka terkejut. Namanya Jerry. Dia menyuruh Ilsa menjatuhkan goloknya. Dan Jerry bilang kalau tempat ini adalah milik orang tuanya. Ternyata Jerry lahir di tempat ini, sama seperti Remy. Di sana Jerry tidak membunuh mereka.
namun menyuruh Remy dan Ilsa untuk segera pergi. Mereka pun langsung berlari menjauh. Mereka bersembunyi di belakang lemari besi. Oh, we can go, please. I'm not gonna let anything happen to you. Okay? Lama mereka bersembunyi, akhirnya si Jerry keluar rumah. Dan momen itu dimanfaatkan oleh Ilsa. Ilsa langsung bergegas ke rumah untuk mengambil pisau. Namun, tak lama Jerry pun kembali masuk rumah. Di saat Ilsa sedang bersembunyi untuk menyerang Jerry, tak disangka Jerry langsung menjambak rambut Ilsa. Namun Ilsa berhasil menusuk kaki Jerry. Namun sayangnya, akhirnya Ilsa pun berhasil dilumpuhkan Jerry. Di sana Jerry mengancam Ilsa, di mana jika Ilsa berani menyerang lagi, maka Jerry akan membunuhnya. Entah apa yang dibicarakan, akhirnya kesepakatan pun terjadi. Akhirnya Jerry akan membiarkan Remy dan Ilsa tinggal bersama selama 30 hari. Setelah itu, Ilsa pun meminta untuk menguburkan suaminya. Sepertinya Jerry tidak jahat, karena justru membiarkan mereka tinggal. Namun Remy selalu meminta untuk pergi. Dan tentu saja mereka tidak punya pilihan. Akhirnya hari demi hari dilalui. Terlihat Remy dan Ilsa sedang bercocok tanam. Tak disangka Remy pergi untuk mengintip Jerry yang sedang mempersiapkan senjata. Setelah Jerry pergi, Remy kemudian masuk ke ruangan Jerry. Remy membuka tas Jerry. Di sana ada lukisan seorang perempuan, di mana perempuan itu adalah istri Jerry yang dibunuh Ilsa tempo hari. Kemudian terlihat Remy sedang bermain di luar bersama robot kotak yang dinamai Steve. Di tempat lain, Ilsa dan Jerry mulai mengobrol. Jerry memperkenalkan diri. Lalu Ilsa menceritakan orang tuanya Jerry saat Ilsa dan suaminya pertama ke tempat ini. Ilsa bilang dia tidak membunuh ibunya. Ilsa dan Reja tinggal bersama bapaknya Jerry. Namun saat Ilsa 7 bulan, bapaknya Jerry melecehkan Ilsa. Dengan terpaksa, Ilsa mengeksekusinya. Di sana Jerry pun hanya terdiam. Setelah beberapa hari kemudian, tampak Remy sedang mengintip Jerry dan ibunya. Remy seolah curiga dengan Jerry. Dan benar saja, ketika Ilsa sedang di kebun, Jerry menghampirinya. Lalu Jerry menggoda Ilsa dan akhirnya mereka pun bercocok tanam. Remy pun melihat mereka dari kejauhan. Remy sangat sedih karena ibunya mengkhianati ayahnya. Akhirnya Remy memutuskan untuk kabur. Remy terus berjalan menjauh dari rumahnya. Sampai akhirnya Remy menemukan dinding kaca yang membatasi tempat mereka tinggal. Sampai akhirnya Remy melihat sebuah pintu besar. Remy pun menuju ke sana. Remy membuka gerbangnya, lalu masuk ke dalam. Namun ternyata setelah masuk, Remy mengalami sesak, seperti kehabisan oksigen, dan Remy pun pingsan. Tak lama datang seseorang pria menggendongnya, yang tak lain adalah si Jerry. Remy terbangun dari pingsan, kemudian terlihat berbincang dengan Jerry. Jerry bilang di sana tidak ada apa-apa. Tibalah di mana hari ke-31, terlihat Jerry sedang membakar masker dan Remy melihat dari kejauhan. Kemudian Ilsa datang menemui Remy untuk mengutarakan isi hatinya kepada Remy. Keesokan harinya, tampak Jerry dan Ilsa sedang berbincang tentang perilaku Remy yang selalu dingin. Ilsa bilang Remy akan beradaptasi. Namun di sini Jerry terlihat sudah tidak sabar. Jerry menyimpan pistol di meja, lalu mengajak Remy mengobrol. Namun tiba-tiba dari belakang, Ilsa menodongkan pistol ke arah Jerry. Namun sayangnya ternyata pelurunya kosong. Lalu Ilsa mengambil pisau, dan baku hantam pun terjadi. Remy hanya bisa berdiam diri di luar. Tak lama, Jerry keluar sambil memegang tangannya yang terluka. Dan mengetahui ibunya mati, Remy pun langsung kabur. Namun saat berlari, Remy berhasil dikejar. Kini Remy sudah dewasa. Remy sedang memberi makan babi. Terlihat Remy yang sedang memberi makan babi. Kemudian datang Jerry membawa pistol, lalu menyuruh Remy untuk membunuh babi tersebut. Terlihat Jerry dan Remy sedang makan malam. Sambil berbincang, Jerry memberitahu kalau dia akan pergi ke lembah esok hari. Di sana Remy terlihat sudah terbiasa dengan Jerry. Bahkan terlihat Remy pun sesekali tersenyum. Keesokan harinya, terlihat Remy memetik tomat untuk memasak. Setelah itu, Remy pergi keluar. Ternyata Remy pergi ke lembah untuk menyusul Jerry. Di sana, Jerry sedang berendam. Tak lama Jerry pun pergi, dan Remy pun akhirnya memutuskan untuk berendam.
Di malam hari, tampak Jerry sedang memberikan hadiah untuk Remy. Hadiah itu berisi lukisan Ilsa. Seketika membuat Remy menangis. Jerry pun memeluknya dan menciumnya. Remy tampak kaget dan langsung pergi meninggalkan Jerry. Remy mengurung diri di kamar. Kemudian terlihat Jerry menyimpan lukisan di depan pintu. Terlihat Remy sedang memperbaiki sesuatu. Lalu Remy membuka ke atas, yang ternyata ada masker di dalamnya. Setelah berdiam diri di luar sebentar, lalu Remy masuk ke kamar. Namun tak disangka, di sana ternyata Jerry sudah ada di kamar Remy. Jerry pun sedang memegang masker Remy. Jerry tampak kecewa karena tahu Remy akan pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Jerry pun pergi membawa masker. Remy mengejarnya dan meminta masker tersebut. Percekcokan pun terjadi. Lalu Jerry menyerang Remy hingga membuatnya terbentur dan pingsan. Jerry kemudian membawa Remy ke kamarnya. Dan yang tak disangka, di sana Jerry mengikat Remy. Remy tampak ketakutan melihat Jerry. Jerry berusaha menenangkannya dan meminta maaf. Jerry bilang kalau dia terpaksa melakukannya agar Remy tidak pergi. Remy yang terus merengek minta dilepaskan membuat Jerry marah, lalu menodongkan pistol. Namun yang tak disangka, Steve si robot kotak datang dan menembak Jerry. Jerry pun kemudian membalas menembak Steve, hingga akhirnya Steve rusak. Saat Jerry akan mengobati dirinya, Remy akhirnya bisa melepaskan diri, lalu bergegas mengambil senjata. Dan akhirnya Remy pun berhasil membunuh Jerry. Remy kemudian menguburkan Jerry. Hari demi hari dilalui, Remy yang tinggal sendiri akhirnya menyibukkan diri dengan memperbaiki Steve. Sepertinya Remy akan pergi dan terlihat menyiapkan sesuatu untuk kepergiannya meninggalkan tempat tinggalnya. Sebelum pergi, Remy berpamitan dengan Steve dan film pun tamat.